Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan besok tanggal 19 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Untuk bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham ya. Nanti jangan lupa cek video yang lainnya ya. Untuk yang bagian kedua. Nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mulai langsung. Yang pertama saya mulai dengan BBRI ya. Jadi BBRI di sini 4360 ke atas dia sudah ditembus ke atas ya. Jadi kalau yang mau average up sudah saya sebutkan, silakan average up. Target berikutnya di 4460 dan 4540 ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan takut resisten ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Memang di sini resistennya kurang lebih 4280 sudah tembus ke atas. Jadi jangan beranggapan oh ini candlenya inverted hammer Pak Sunar, inverted hammer terus merah lagi, yaitu kemungkinan besar turun ke bawah, jadi saya jual dulu. Salah ya, gitu ya. Ini garisnya trailing stopnya atau stop lossnya sudah saya kasih ya, 4190 4110 ya. Jadi kalau ikutin saya harusnya masih profit ya, malah tambah lagi kalau dia naik ke atas 4360 ya, seperti itu ya. Sebelumnya ada yang komentar, loh Pak Sunar kalau di average up terus nanti average-nya kan makin lama makin tinggi gitu ya. Ya, memang benar ya, average-nya makin lama makin tinggi. Tetapi jangan keliru ya. Kalau posisinya masih uptrend, uptrendnya masih strong ya. Kalau Anda average up ya profit Anda makin banyak ya seperti itu ya nilai rupiahnya ya. Ya tentunya seperti ini. Sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Dari sini ya. Breakout ke atas 4000. Nanti kalau mau average up lagi di 4110 boleh tambah lagi. Nah, dia breakout kan. Nah, dia naik lagi masih naik naik ke atas 4190 tambah lagi ya seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Tapi kan average-nya naik tapi profitnya kan nilai rupiahnya makin bertambah ya karena dia uptrendnya masih naik ya seperti itu ya. Jadi beda dengan average down ya. Kalau Anda average down misalnya dari atas ya Anda average down terus ya. Memang average-nya turun ya seperti itu ya. Tapi kalau dia masih turun lagi kan nilai kerugian secara rupiahnya makin besar ya seperti itu ya. Kalau dia downtrendnya masih kuat. Ini kan uptrendnya masih cukup bagus ya dan masih cukup kuat ya. Jadi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga. Nyantai aja ya. Ini garis-garisnya sudah saya bantu. Kalau mau average up lagi boleh ya. Tunggu kalau naik ke atas 4460. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Antam ya. Jadi Antam ini sudah saya bahas juga uh, di analisa saham sebelumnya ya. Naik ke atas 2470 boleh tambah lagi, naik ke atas 2540 tambah lagi ya. Nah, mungkin ada yang tanya Pak Sunar, naik ke atas 2540 boleh tambah lagi. Ternyata saya beli kok turun Pak Sunar. Ya, terus terang aja bukan karena saya kasih salah info ya, bukan ya. Karena saya tidak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi acuan garis-garis ini untuk average up ya. Memang dia sejauh ini koreksi ini kan kelihatannya seperti inverted hammer ya. Sebenarnya sih masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau saya lihat di sini ini ada open gap ya ketika dia open ya. Jadi close-nya di 2470, open-nya di 2500. Ada sedikit open gap ya seperti itu ya. Sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Jadi ini trailing stop-nya dan stop loss-nya sudah saya berikan 2470 dan 2410. Kalau yang mau buy on weakness misalnya mau buy ya, tunggu aja di area 2410 ya. Sebelumnya saya sebutkan di 2310 karena dia sudah higher high ya, tunggu aja di 2410. Artinya bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, tunggu aja di 2410. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2410, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2410 buy. Naik lagi ke atas 2470 tambah lagi, naik ke atas 2540 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk Antam. Jadi targetnya masih memungkinkan di 2670 dan 2730. Memang kalau secara weekly-nya ya, saya sudah pernah bahas juga di analisis saham mingguan. Ini dia masih cenderung sideways ya. Sideways-nya dia bentar saya ganti ya, lumayan lebar ya. Antara range-nya 2240 sampai dengan 2730. Jadi ini masih cukup bagus ya. Kalau misalnya takut, oh Pak Sunar ini kan 2730 kan resistennya. Berarti ini kalau mau buy tunggu di bawah atau gimana? Ya ada dua pilihan ya. Kalau mau buy weakness, kalau pakai weekly ya tunggu aja di sekitar 2240. Atau kalau dia berhasil breakout ke atas 2730, kalau mau buy high sell higher silakan ya. Jangan takut-takut. Oh ini sebelumnya 2730 gagal Pak Sunar turun. Turunnya lumayan dalam loh 2240. Ya memang benar ya sebelumnya seperti itu. Tapi kita jangan terlalu takut resistance ya. Kalau harganya sudah berhasil breakout resistance, dia akan membentuk resistance baru di harga yang lebih tinggi lagi di atasnya ya. Seperti itu ya. Jadi tetap aja disiplin pasang trailing stop dan stop loss ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan yang saya bantu di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau ada yang bantu
oh kira-kira pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, seperti itu ya. Sering di grup ya saya ditanya, Sunar target price-nya di mana? Biasanya saya ya bilang pasang trailing stop aja dan stop loss ya. Karena kalau bicara mengenai target price, saya takutnya salah paham seperti ini ya. Misalnya saya bilang, oh ini Antam target price-nya di 2730. Nanti kalau 2730 tembus ke atas ya, oh berarti sudah target price, berarti jual. Ini salah paham. Padahal uptrend-nya masih bagus ya. Tembus ke atas 2730, malah kalau mau tambah lagi silakan ya. Dia ada potensial untuk breakout lagi ke atas 2780 dengan target berikutnya di 2890 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini swing high di sini kan 2890 ya. Kurang lebih ini di sini ya. Kemudian di atasnya lagi masih bisa 3040. Nah, kita jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Jangan-jangan nanti belinya pakai margin sebanyak-banyaknya. Kalau kita ukur ini formasi rounding bottom ya, kalau kita ukur ketinggiannya, kalau dia berhasil breakout ke atas ini ya, swing high di sini ya, ini kurang lebih target price-nya ya, kalau berdasarkan chart pattern ya, rounding bottom ya. Nah, ini saya ukur ketinggiannya kurang lebih ya. Nggak tahu kenapa garisnya kok miring ya. Nah, saya coba luruskan ini ya. Jadi kalau saya ukurkan ke atas, ini targetnya masih potensial kalau dia breakout ya. Ini masih bisa naik sampai 3100 bisa ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kenapa belinya bertahap ya? Karena itu tadi dia sideways-nya masih lama ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut juga. Oke, berikutnya BBNI. BBNI ini masih naik lagi. Memang dia ada isu katanya mau beli bank kecil ya, akuisisi bank kecil. Kalau saya sih nggak lihat mengenai beritanya ya. Walaupun dia BBNI andai kata lah dia punya uang banyak ya, dia mampu beli bank besar. Tapi yang banknya dia beli itu belum tentu banknya tidak bermasalah ya, seperti itu ya. Kalau saya pemilik mayoritas dari bank itu ya, kalau banknya lagi profit atau profitnya bagus, kenapa kok saya jual ya? Kok bodohnya saya ya, kalau saya punya bank pemilik mayoritas ya, kalau saya nggak butuh uang banget ya, itu labanya masih bagus, seperti kayak indikator bank ya, NPL-nya masih bagus ya, non performing loan-nya ya, kemudian ekuitasnya juga masih terjaga ya kan, dan lain-lainnya masih bagus, ya kenapa saya jual? Ya bodohnya saya kan, nggak mungkin kan. Jadi walaupun BBN ini ada isu katanya mau beli bank kecil lah, ya anggap aja mau beli bank besar ya, belum tentu yang dibeli itu bagus ya banknya ke depannya ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu optimis lah istilahnya ya, tapi jangan terlalu pesimis juga. Tapi di sini saya garis-garisnya sudah saya berikan ya. Pasang aja trailing stopnya di 6750 dan 6575. Kalau dia naik lagi ke atas 7075 boleh tambah lagi, uptrendnya masih strong ya. Naik ke atas 7400 tambah lagi, target berikutnya di kalau Fibonacci extension 127,2% sekitar 7778 ya. Mungkin sekitar 7800 lah. Tapi target saya garisnya di 7950. Jadi yang mau buy, kalau berani buy high sell higher ya, ya kalau naik ke atas 7075 tambah lagi, naik ke atas 7400 tambah lagi, mungkin di antara 7075 dan 7400 bisa setiap kelipatan 50 ya, kalau dia naik tambah lagi ya, average up. Kalau yang misalnya nggak berani Pak Sunar, ya tunggu aja buy on weakness, karena dia sudah higher high. Sebelumnya saya sarankan buy on weakness di 6200 ya, kalau dia sudah higher high ya mungkin tunggu di area 6400. Kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak doakan koreksi, nggak, mudah-mudahan masih naik. Kalau koreksi turun di bawah 6400, belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6400 barusan kita beli ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 6575 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini berfungsi untuk trailing stop dan stop loss, dan juga untuk average up. Kalau dia turun kemudian dia rebound atau mantul kita beli ya, belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya BRIS. Jadi BRIS ini terus terang saya sudah punya. Tadi pagi saya sudah buy ya. Jadi yang ikutan grup kecil saya sudah share beritanya. Ini sebenarnya ya, ini area buy on weakness sudah saya sebutkan. Naik ke atasnya ini ya, yang saya kotak ini sebelumnya di 2200-an lebih ya. Itu kalau mau buy silakan ya, yang mau buy on weakness ya. Jadi mau buy sekarang silakan, pasang stop loss-nya 290 dan 2100 ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena ini sideways-nya lumayan lama ya. Jadi kita nyantai aja, naik ke atas 2320 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Naik ke atas 2510 tambah lagi, target price-nya sekitar 2760 sampai dengan 2910. Kalau saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini dan swing high-nya, itu Fibonacci retracement 61,8% sekitar 2230-an ya.
seperti itu ya. Jadi ini sudah mulai naik ke atas, kalau mau buy silakan ya, buy-nya bertahap aja. Oh kenapa kok nggak lebih banyak Mas Sunar? Ya santai aja lah, kenapa buru-buru, ini kan masih datar juga ya. Kalau dilihat dari pembelian asing, wah tinggi banget ya. Mungkin yang mau ikutan asing ya silakan, tapi saran saya sih fokus di garis-garis yang sudah saya bantu ini ya, berikannya. Kurang lebih cukup. Nah, berikutnya untuk Arto. Jadi Arto ini sebelumnya saya pernah gagal ya, kena stop loss terus aja. Tapi kemudian saya buy back, naik lagi saya average up ya. Jadi sejauh ini lumayan bagus. Ini kalau dia kan hanya hari ini kan 13.475 ya. Yang belum punya kalau mau belum buy ya, ini kan area buy on weakness saya sudah sebutkan di bawahnya ya, 12.650. Kalau naik ke atas boleh buy. Ya mungkin naik ke atas 13.500 ya. Boleh buy ya. Karena sebelumnya kan saya sudah pernah bahas ya, di analisa sama Rian. Mungkin ada yang sebelumnya ikutan saya, Pak Sunar naik ke atas 12.650 saya buy. Gak lama lagi turun lagi. Ya udah kalau gitu kita kalau buy back lagi ikut berikutnya aja. Kalau naik ke atas 13.500 buy ya, seperti itu ya. Terus terang aja ini sudah saya gambarkan trennya sebelumnya dia downtrend ya. Ini sudah mulai bangkit ya. Apakah dia berhasil atau tidak ya kita lihat apakah dia mampu naik ke atas 13.500. Kalau dia mampu naik ke atas 13.500 ya kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 16.000 ya, seperti itu ya. Tapi di sini belinya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari wave-nya ya, dari naik turun sideways koreksi sideways berusaha naik, ini swing high yang di sini ya, ini kan di 16.800 itu tidak lebih tinggi ya, lebih rendah malahnya daripada swing high yang di sini. Swing high di sini kan sekitar 16.900 ya. Jadi kita hati-hati aja kalau sudah breakout ke atas 16.000, kalau dia gagal turun di bawahnya 16.000 harusnya jual dulu ya, pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas ya. Ada kemungkinan ini wait and see laporan keuangan kuartal 3 ya. Kalau dia masih rugi, apalagi kalau ruginya mendalam ya, ya ada kemungkinan dia turunnya malah dalam ya. Jadi memang sedikit berisiko di sini ya. Saya buy-nya nggak terlalu banyak Kak untuk Arto ya. Bertahap aja, nggak usah terlalu agresif, santai ya. Mudah-mudahan aja dia naik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya MBKA. MBKA di sini ya, untuk daily-nya. Nah ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Naik ke atas 3.400 boleh tambah lagi ya, average up ya. Ternyata kok sesi satu break kok dia turun Pak Sunar. Oh berarti salah. Ya enggak juga ya. Karena ini sebelumnya kan ekornya panjang ke atas ya, inverted hammer ya. Ya ternyata kan dia masih higher high ya. Jadi kita jangan terlalu takut ekor panjang ke atas terus dibeli langsung turun, panik. Ya seperti itu ya. Ada yang hari ini di grup saya ya, dia sudah beli kemudian dia turun, bingung ya. Ya hold atau enggak. Kalau turunnya masih belum seberapa ya, belum sampai 2% ya. Gitu ya. Ya wajar aja. Kalau kita beli saham ya kan, kemudian turun ya kan, itu bukan berarti kita salah beli, enggak ya, belum tentu ya. Ada juga kalau jalurnya masih uptrend ya dia koreksi ya wajar aja lah. Itu dinamika pasar ya, naik turun itu dinamika pasar ya. Yang salah itu kalau sudah turun dalam kita nggak pasang stop loss malah di average down, beli lagi di bawah untuk menurunkan average-nya. Jadi menenangkan diri sendiri. Padahal kalau dia downtrendnya masih kuat, masih arah ke bawah masih kuat, loss rupiahnya makin banyak ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu optimis tapi jangan terlalu pesimis juga ya. Yang penting di sini uptrendnya masih bagus, pasang aja trailing stop dan stop loss sudah saya berikan 3.300 dan 3.200. Kalau mau buy on weakness saya gambarkan di 2930 sebelumnya. Karena dia higher high, saya naikkan ya, tunggu di area 3.100. Artinya kalau dia turun di bawah 3.100, kita belinya untuk yang buy on weakness atau buy ketika dia koreksi. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 3.100 baru sampai ya. Itu yang buy on weakness. Bukan turun di bawah 3.100 langsung buy, enggak ya. Kalau langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness ya. Karena kalau turun di bawah 3.100 dia ada kemungkinan uji lagi level 2930 dan 2750 ya. Ya memang aturannya masih bagus. Saya nggak bilang bakalan turun enggak ya. Yang mudah-mudahan aja masih bisa naik ya. Seperti itu kurang lebih. Berikutnya tuh BMRI. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Bank Mandiri ya. Nah ini kok kenaikannya sepertinya mulai melandai Pak Sunar. Ini apakah saatnya take profit ya seperti itu ya. Memang di sini target price berikutnya di 7450 ya. Tapi di sini kan saya sudah berikan garis-garisnya ya, pasang stopnya di 7.100 dan 7.000. Jadi jangan terlalu optimis, jangan terlalu agresif juga. Yang penting kita harus sabar, fokus, dan disiplin ya. Ini kurang lebih untuk BMRI ya. Jadi kalau kemungkinan kenaikannya masih cukup bagus ke atas ya. Kita jangan terlalu takut, yang penting tetap fokus selalu ya. Ini untuk BMRI ya, kenaikannya masih cukup bagus. Kalau dia naik lagi ya tambah lagi boleh ya. Kalau di atas 7.200 kalau mau tambah lagi ya mungkin
naik ke atas 7550 tambah lagi, naik ke atas 7300 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk BMRI ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BMRI ya. Mudah-mudahan target 7450 tercapai untuk BMRI. Oke. Yang belum beli ya, Biomignas sebelumnya saya gambarkan di sini ya. Ini karena dia higher high, mungkin saya naikkan ya. Jadi Biomignas di 6850. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6850, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6850 ya. Atau tunggu di bawah di 6550. Ini yang bawah ini saya hapus saja ya. Kalau dia sudah turun di bawah 6550, kita jangan beli lagi atau Biomignas di bawahnya ya. Karena kemungkinan kalau dia turun di bawahnya 6550 bisa turun sampai 5.900 bisa ya. Karena dia kalau kita perhatikan ya, sebelumnya dari atas dia koreksi, dia bisa naik ke atas 550 gagal ya, malah turunnya dalam ya. Jadi ini support psikologisnya, jangan sampai kita mau buy on weakness beli di bawah tapi turun-turun terus, ya makin resikonya ke bawah makin besar ya. Jadi beli saham itu nggak harus selalu nawar di harga paling murah, enggak ya, seperti itu ya. Kadang-kadang yang penting itu trennya masih bagus, uptrendnya ya kita beli ya. Kalau naik lagi ya average up seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Nanti naik lagi setiap kelipatan 50, ya tambah lagi silakan ya. Saya nggak kabarkan garisnya, nanti terlalu banyak nggak bisa dibaca, nggak kelihatan angkanya ya. Kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Ini ada 7 sampai satu lagi ya, Pegas ya. Jadi untuk Pegas bagaimana Pak Sunar? Ini kelihatannya berusaha untuk breakout ya, 1600 ya. Jadi saya sudah pernah bahas di analisa saham harian ya. Masih cukup bagus, pasang aja trailing stop dan stop loss yang sudah saya berikan ya garis-garisnya ya. Buy on weakness tetap tunggu aja di area 1405 kalau nggak berani buy sekarang ya. Jadi artinya bukan turun di bawah 1405 langsung hajar buy, hajar kanan, enggak ya. Kita tunggu kalau rebound atau mantul ya. Naik ke atas 1430 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi, dan seterusnya. Belinya bertahap aja, uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini secondary uptrendnya masih cukup bagus ya. Cukup bagus ya. Mudah-mudahan aja dia naik ke atas 1600. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1600, kalau mau tambah lagi atau average up, silakan ya, seperti itu ya. Untuk Pegas ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Ya, sebelumnya ada yang komen, loh Pak Sunar, kalau average up nanti makin lama kan hilang keuntungannya. Kalau uptrendnya masih bagus kok bisa hilang? Ya enggak lah, harusnya kalau ada average up ya masih bisa naik lagi. Ya, keuntungannya nilai rupiahnya malah bertambah walaupun harga average-nya turun ya. Maksud saya bukan turun, naik ya. Maksud saya labanya itu kan dihitung dari average-nya kelihatannya turun, tapi kan nilai rupiahnya dia bertambah karena dia masih ada peluang naik lagi, uptrendnya masih bagus ya. Jadi hari ini aja dia berusaha untuk breakout ke atas 1600 ya. Kalau kita lihat high-nya 1560, sebelumnya high-nya kan di 1555 ya. Jadi dia masih higher high ya, walaupun dia masih pelan ya, lesu ya. Jangan terlalu takut ya. Memang mungkin ini resistennya 1600, takut ya. Take profit dulu. Sebenarnya sih pasang aja dari stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu optimis juga ya. Yang penting realistis ya, seperti itu ya. Pasang dari stop dan stop loss selalu. Kurang lebih cukup ya, sudah 8 saham di bagian pertama. Jangan lupa nonton bagian kedua, yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu kasih saran juga. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak ada ya mungkin sekitar say thank you atau say hi ya, nggak apa-apa lah ya, tulis di kolom komentar ya. Karena kalau Anda bantu tulis komentar, semakin naik rating videonya, viewernya semakin banyak ya, semakin bersemangat ya. Ya semuanya semakin profit ya, profit bersama. Kurang lebih sih cukup ya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan sungguh-sungguh ya agar kita semua dapat profit selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.